Kita bukan mau halang orang semayang, kita tak halang. Lama banget itu. 20 tahun. You berapa? Di tahun 2015, pemerintah Indonesia sempat menolak kedatangan pengungsi Rohingya seperti pelecehan, pencurian, dan masih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Selamat malam semuanya dengan Romlia Pratama. Kali ini gue nggak nge-vlog, nggak kemana-mana. Pengennya sih mau reaction aja lah. Dimana ada video viral, ada abang-abang orang Melayu, dia itu datang ke tempat-tempat Rohingya, dimana di tempat itu kebanyakan orang Rohingya itu menyalahgunakan tempat itu gitu, seperti berdagang, seperti mereka menggunakan kendaraan bermotor, kendaraan mobil atau kereta gitu. Dan bagi undang-undang Malaysia itu salah, soalnya mereka hanya memegang kad UNHCR. Bagi gua abang itu berani lah, bagus banget, soalnya dia sedang memperjuangkan. Bagi gua ya bukannya inilah ya, biar nggak keterusan lah orang seperti itu, biar nggak keterusan, biar patuh dengan undang-undang yang dibuat kerajaan Malaysia gitu. Dan videonya tuh kayak gini. Kita tonton bareng-bareng yuk. Sendiri buat, tak boleh. Kita sudah tutup 2 surau di Taman Nagasari, kita sudah tutup. Tak boleh, orang tak boleh duduk dalam diorang punya community, diorang buat diorang surau, diorang semayang sendiri, diorang buat program, tak boleh. Ini betul-betul tak boleh memang. Kita bukan mau halang diorang semayang, kita tak ada halang. Kita tak ada halang diorang semayang. You mau ingat? Tapi kita bagi tahu kalau diorang mau semayang, diorang mau buat ibadat, diorang mau buat ini aktiviti agama, diorang mesti kena pergi dekat surau ataupun masjid rakyat Malaysia punya. Itu surau, itu masjid dapat kelulusan Majlis Agama Islam Pulau Pinang. Gue sangat mendukung banget ya. Artinya gak sembarangan orang itu mendirikan masjid atau surau atau musola. Gak sembarangan gitu. Ya meskipun bukannya hanya di Malaysia, di Indonesia pun juga sama. Soalnya yang ditakutkan baik Malaysia ataupun Indonesia itu, saya yakin itu sama. Yang ditakutkan itu mereka itu menyebarkan paham radikalisme atau paham-paham yang tidak sama dengan ahli sunnah wal jamaah. Jadi bagi gue sangat mendukung banget sama abang ini, dengan keberaniannya dia datang langsung memberitahu kepada mereka langsung. Bagus banget abang ini. Faham tak faham? Sudah berapa lama sini? Berapa lama di sini? Sudah berapa lama? Sudah duduk sini berapa lama? 16 tahun. Okay. Wih. Berapa lama sini duduk? Lama banget itu. 20 tahun. You berapa lama sini 20 duduk? tahun. Kamu jangan lindung sama Adlan. Berapa lama you duduk sini? KL pun tak apa. Berapa lama Malaysia duduk? 8 tahun. You berapa lama sini duduk? Malaysia. Okey saya bagi tahu Saya bagi tahu semua dia orang duduk sini lebih semua 10 tahun lebih. Lebih 10 tahun. Sebenarnya saya nak bagi tahu UNHCR, semua orang UNHCR betul tak? Dia orang masuk dulu apa? Naik boat betul tak? My boat masuk saya bagi tahu dia orang ada lebih daripada 10 tahun. Kita bukan nak cerita melibatkan dapat perlindungan ke apakah, bukan kita nak cerita benar. Kita nak bagi tahu sebenarnya Malaysia adalah tempat transit saja. Transit bagi pelarian Rohingya, betul tak? Dia orang ya, transit benar, sini. Betul tak betul saya cakap? Dia orang transit, betul yang baik. Dia orang 20 tahun duduk, you tahu kan? Dia orang transit saja di sini. Bila transit di sini, dia orang kena pergi ke negara ketiga. Tetapi ada yang belah-belah tahun, 20 tahun duduk. Sampai bila dia nak duduk sini? Yang ni yang kita nak bagi tahu kepada kerajaan. Sampai bila dia orang mau duduk di sini? Dia orang sudah kahwin kan? Ada anak kan? Tengok. Dia orang ada anak, dia orang dah kahwin, dia orang duduk sini. Sampai bila rakyat Malaysia dia nak tahu? Saat kita bukan nak halang dia orang semayang. Kita pun baru balik daripada masjid semayang. Kita pun baru balik. Cuma saya nak bagi tahu, diorang kalau mau pergi semayang, mau buat program, diorang kena pergi Malaysia. Rakyat Malaysia main tempat. Boleh tak? Ya, tak apa. Iya betul. Tak boleh sendiri ada surat bagi buka surau.
Mana ada? Tak boleh ada. Tak payah jawab. Tak boleh ada. Tak ada bukan senang membuka surau. Ini Iya, kena iya. ada surat. Ada surat angkat keluar kita balik. Iya Mana? betul. Saya rasa sama lah di Indonesia maupun di Malaysia. Saya rasa sama. Buat surau, buat musola kalau di Indonesia atau masjid itu harus ada izinnya. Soalnya yang ditakutkan itu bukan apa. Takutnya mereka menyebarkan paham radikalisme atau paham-paham yang tidak sesuai atau tidak sama dengan pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Itu pasti setiap negara yang saya tahu, Malaysia dengan Indonesia itu pasti sama lah. Yang ditakutkan itu kenapa orang-orang Malaysia itu, kerajaan Malaysia membuat aturan, membuat undang-undang agar mereka itu tidak sewenang-wenang membuat surau atau masjid atau seperti pengajian atau apa itu. Itu sebenarnya bukan untuk mereka tidak boleh sembahyang, bukan. Harus dipahami, mereka hanya berhati-hati. Abang ini oke, good job. Gue mendukung banget dengan abang ini, dengan keberaniannya. Di Indonesia etnis Rohingya ini sempat ditolak lah. Bahkan Malaysia pun dengan Thailand sempat menolak juga. Ini gue ada videonya. Di tahun 2015, pemerintah Indonesia sempat menolak kedatangan pengungsi Rohingya pada saat mereka dekat dengan Provinsi Aceh. Selain Indonesia, Thailand dan Malaysia juga menolak keberadaan mereka. Aceh merupakan tempat Thailand juga transitnya menolak pengungsi Rohingya. sebenarnya. Dari tahun 2009 sampai saat ini mereka diterima dengan baik oleh masyarakat Aceh. Tidak lain karena dari segi kesamaan agama dan juga kultur masyarakat Aceh, yaitu adat pemulia Jamai. Etnis Rohingya disebut sebagai sekelompok manusia yang telah kehilangan segala-galanya, mulai dari tempat tinggal, akses pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Jumlah pengungsi juga nggak main-main, dari yang terkecil 5 pengungsi sampai 600-an pengungsi. Badan Pengungsi PBB atau UNHCR ikut terlibat dalam penanganan pengungsi Rohingya, dari segi biaya makanan, kesehatan, sampai pengelolaan tempat pengungsian. Dengan kondisi mereka yang kayak gitu, Aceh tetap menerima mereka dengan segala pertimbangan. Tapi sangat disayangkan, kebaikan dan rasa belas kasihan rakyat Aceh membuat mereka memanfaatkan itu. Banyak kasus kriminal yang mereka lakukan ketika mengungsi di Aceh, seperti pelecehan, pencurian, dan masih banyak lagi. Dan gak sedikit juga rakyat Aceh yang melakukan demo untuk mengusir pengungsi Rohingya karena dianggap beban dan mengganggu warga di sana. Sebenarnya Indonesia juga pernah menolak, dan Malaysia pun sempat menolak. Tapi karena mungkin ada kebijakan-kebijakan lain, gue juga nggak paham itu. Dan akhirnya orang-orang Rohingya itu datang ke Aceh, karena yang dekat tuh dengan Aceh di Indonesia bagian baratnya. Dan di sana itu mereka udah diterima baik-baik, udah dikasih tempat, udah dikasih ya seperti pekerjaan lah layaknya, makanan, minuman itu udah dikasih. Tapi mereka itu memanfaatkan kebaikan kita gitu, memanfaatkan kebaikan orang-orang Aceh. Orang-orang Indonesia itu dimanfaatkan sama orang-orang Rohingya. Bahkan banyak kejadian perompakan atau pencurian, penjarahan, dan pokoknya banyak kejadian-kejadian kekerasan lainnya yang mereka buat gitu. Bukannya kita benci dengan mereka, tidak, cuman kita benci dengan kelakuan mereka gitu. Kita tidak suka dengan kelakuan mereka gitu. Karena mereka memanfaatkan kita udah baik gitu. Tapi mereka memanfaatkan kita, kebaikan kita untuk berbuat yang tidak baik gitu. Itu yang tidak disuka orang-orang Indonesia, orang-orang Aceh sampai berdemo. Berdemo tuh kalau bahasa Melayunya tuh apa ya? Tunjuk perasaan lah ke gedung-gedung dewan. Mereka sampai berdemo gitu. Karena dia nggak terima lah orang kita udah baik. Jadi tuan rumah udah baik, udah dikasih semuanya, udah di layaknya manusia, dikasih tempat tidur, dikasih makan, dikasih lahan untuk bekerja, tapi mereka malah menyalahgunakan semuanya itu. Di Indonesia pun juga sama, bukan hanya di Malaysia gitu. Jadi bagi gue, bukannya nggak boleh, silahkan, tapi jangan menyalahgunakan kebaikan orang gitu aja. Jadi buat teman-teman Rohingya, jangan sampai orang-orang yang baik itu menjadi tidak baik kepada Anda gitu. Mudah-mudahan semuanya lebih baik. Mudah-mudahan Rohingya, teman-teman Rohingya kedepannya dapat lagi
apa yang mereka inginkan, apa yang mereka kehendaki, mudah-mudahan cepat tercapai dan cepat dibebaskan dari semuanya. Dan buat teman-teman yang udah subscribe, terima kasih. Yang udah like, terima kasih. Yang udah support channel ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.